Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Mutmainah dengan NIM 122-70512 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan juga mereview dari model machine learning yang berjudul Human Activity Recognition with Neural Networks. Nah, di machine learning ini dia tuh melakukan eksperimen untuk mengumpulkan datasetnya. Nah, eksperimen itu dilakukan dengan melibatkan 30 volunteers atau 30 sukarelawan dengan rentang usia 19 sampai 48 tahun. Orang-orang tersebut itu akan melakukan 6 kegiatan atau 6 aktivitas. Yang pertama, berjalan, naik tangga, turun tangga, duduk, berdiri, dan tidur atau berbaring. Nah, saat melakukan aktivitas tersebut, mereka menggunakan atau menyimpan smartphone di pinggangnya. Dan nanti smartphone tersebut akan mendeteksi sensor-sensor yang telah disimpan. Tujuan dari machine learning ini sendiri yaitu untuk mengenali pola dalam data sensor. Jadi nanti dari machine learning itu akan mengklasifikasikan ini tuh gerakan manusia yang sedang dilakukan ini tuh nanti sama machine learning diklasifikasikan jadi gerakan apa. Yang biasanya tuh diterapkan di seperti aplikasi kesehatan atau aplikasi olahraga yang suka men-tracking langkah kaki kita berapa hari atau lari kita sejauh apa. Nah, nanti ini tuh salah satu penerapannya di aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mereview dari kode-kodenya. Nah, yang pertama ini tuh ada importing the modus atau ada library yang digunakan di model machine learning ini. Nah, library yang digunakan itu banyak, ada NumPy, ada Pandas, terus juga ada Matplotlib, terus ada Seaborn, ada NumPy, nah ada sklearn, ada Crosstuner, terus ada TensorFlow, ada OS, ada Warnings juga. Nah, ini tuh library-library yang digunakan di machine learning ini. Ke bawahnya ini tuh ada pip install Crosstuner. Jadi seharusnya ini tuh kode pertama yang ada sebelum dari import tadi. Jadi di kode aslinya dia tuh belum ada kode ini belum ada pip install Crosstuner. Jadi ini tuh saya tambahkan karena ternyata di machine learning itu dia masih belum menginstal library Crosstuner-nya. Jadi pas di run itu error. Jadi saya tambahkan install Crosstuner. Jadi bisa dilanjutkan. Nah, terus kalau install Crosstoner tadi itu tujuannya untuk menginstal library Crosstoner. Selanjutnya ini ada reading the data, ada train underscore data dan test data. Jadi di dataset ini tuh ada dua, ada train CSV sama test CSV. Nah, menggunakan kalimat atau kata print, kode print. Nah, itu bisa dilihat kalau misalkan di dataset train itu tuh terdapat 7.352 baris dan 563 kolom. Sementara untuk di tes CSV itu terdapat 2.947 baris dengan 5.603 kolom. Nah, yang kode yang bawahnya ini tuh sama seperti sebelumnya, jadi baru saya tambahkan karena di kode sebelumnya itu belum ada. Ini tuh Kaggle Dataset Download atau untuk mendownload dataset dan dimasukkan ke dalam machine learning karena sebelumnya ternyata belum ada dan belum di-download. Jadi saya tambahkan untuk mendownload datasetnya. Selanjutnya ini ada analis. Ini selanjutnya itu ada import Panda. Nah, import Panda ini tuh sama sih untuk mendownload library Pandanya. Terus yang kedua, yang selanjutnya ini ada train underscore data.head. Ini tuh 5 baris pertama dari dataset train.csv. Ini ada 5 baris pertamanya dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya di bawahnya ini ada train data column. Nah, dari train data column ini tuh terdapat kolom-kolom yang ada di train.csv. Selanjutnya ini ada train underscore data.describe.
Nah, ini tuh output dari jadi tabel-tabel ini itu tuh output dari try_data.describe di library Panda. Nah, itu tuh jadi statistik deskriptif dari kolom-kolom numerik yang ada di datasetnya. Nah, itu ada jumlah sampelnya, ada 7.352 sampel, terus ini tuh ada mean atau rata-ratanya, ada standar deviasi, terus juga ada minimum dan maksimum, terus ada persennya. Nah, udah. Selanjutnya ini ada bar chart dari activity. Jadi itu di bagian bawahnya itu ada kategori aktivitasnya itu ada 6, ada walking downstairs, walking upstairs, walking, sitting, standing, dan lying. Nah, dari si grafik atau grafik batang yang warna pink ini tuh menunjukkan seberapa sering kegiatan yang dilakukan. Jadi atau simpelnya tuh yang paling tinggi grafiknya itu kan ada laying atau tidur atau berbaring. Nah, berarti kegiatan yang paling sering dilakukan dari eksperimen yang dilakukan kemarin itu adalah ternyata paling banyak itu laying atau tiduran. Sementara yang paling sedikit itu walking downstairs atau turun tangga gitu. Nah, selanjutnya ini ada mulai ke train dan test data. Nah, di sini tuh isinya tuh ada kalau outputnya ini tuh ada 7.352 dan 561. Nah, kenapa 561? Sementara yang aslinya kolom itu jumlahnya 563. Jadi kalau kita lihat di kodenya itu tuh ada terdapat minus 2. Jadi dari kolom 563 kolom itu yang diambil cuma 561 dan 2 sisanya itu tidak diambil. Sementara yang sebelahnya itu berkebalikan, dia hanya mengambil satu kolom terakhir untuk dilakukan tes datanya. Nah, ke bawahnya itu kurang lebih sama. Bedanya ini untuk file test CSV. Selanjutnya ini mulai ke modelnya atau creating a base model. Nah, pertama ini ada model sequential bla 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 bla. Nah, ini tuh mulai ke arsitektur modelnya. Jadi, untuk membangun model dari lapis demi lapis, di sini digunakan kode sequential. Nah, yang di lapisan input atau lapisan hidden itu terdapat dan selayer pertama itu ada jumlah unit itu ada 64 neuron. Nah, di sini juga melakukan inisialisasi bobot secara normal, terus juga ada dropout layernya dengan dropout rate 0,2. Nah, kenapa 0,2? Karena supaya mencegah yang namanya overfitting. Tuh, saya ada lapisan output. Nah, lapisan output sendiri ini dan layer 2-nya ada jumlah unitnya 6. Terus ada kompilasi modelnya, ada optimizer, dia menggunakan algoritma optimasi. Terus ada loss function, ada matrix. Nah, ini training modelnya. Dia menggunakan batch size-nya itu atau jumlah sampelnya yang digunakan itu 64 dan modelnya itu dilatih sebanyak 10 kali. Nah, di sini yang approach atau outputnya dari training itu tuh bisa dianalisis atau ditarik kesimpulan. Jadi training akurasi training atau akurasi pelatihannya itu meningkat dari 38,68%. Nah, 38,68% meningkat menjadi 92,69% di approach yang 10. Nah, ini approach yang 10. Nah, dan validation akurasi atau akurasi validasinya itu stabil dari sekitar 91,25% sampai 91,40%. Nah, dari training itu dilihat kalau dia tuh tidak mengalami overfitting karena training yang ada sama training akurasi atau akurasi pelatihan sama akurasi validasinya itu hampir sama atau hampir seimbang. Nah,
Selanjutnya ini ada hyper tuning the model. Nah, ini tuh di sini di coding itu dia yang tadi udah dilihat di yang awal-awal untuk nge-import library-nya. Jadi di sini tuh dia menggunakan Crust-Tuner, library Crust-Tuner untuk hyperparameter tuning di neural network ini. Nah, ini ada hyperparameternya. Dia menggunakan keras, ada keras sequential, terus juga di sini ada min value, ada max value-nya, dan ini ada lain-lain. Nah, di sini juga dia menggunakan search ini apa sih? Menggunakan random search untuk menguji arsitektur yang ada di model ini. Gitu. Selanjutnya ini ada Tanner result summary. Jadi kesimpulan hasil dari hyperparameter tuning tadi itu tuh dia melakukan 5 kali trial. Nah, resultnya ini tuh dia memberikan trial yang terbaiknya tuh ada di trial 2 summary. Nah, di sini tuh di trial 2 summary ini tuh dia punya skor validasinya itu sebanyak 0,66 atau sekitar 66%. Itu dia yang paling tinggi di skor validasinya. Nah, terus ada trial 4 yang punya skornya itu 0,58 atau 68%. Terus ada trial 1 di skor 0,23 atau 23%. Terus ada di trial 0 itu sebanyak 0,18 atau 18%. Ini ada trial 3 di skor validasinya itu 0,18 atau 0,18 itu 18%. Nah, di sini tuh bisa dilihat kalau misalkan trial yang paling rendah itu ada di trial yang ke 0 sama yang di trial ke 0 sama di trial ketiga. Itu dia yang punya akurasinya yang paling rendah. Nah, jadi dari training process tadi itu tuh dia udah selesai dengan 51 epoch. Nah, dari epoch ini tuh bisa ditarik kesimpulan kalau final training akurasinya, jadi training akurasi yang terakhir yang final itu udah di 60,6%, terus ada final validation akurasi itu di 67%, dan final training loss di 3,13 dan final validation loss di 6,13. Jadi kalau kita lihat dari 51 training epoch ini tuh dia punya yang terbaik itu di epoch ke-49 dengan persen sebanyak 75%. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada arsitektur modelnya. Nah, model ini tuh dia punya lapisan dense dengan parameternya itu yang cukup besar dengan total 2.710.964 lapisan. Nah, dia tuh punya beberapa lapisan utama. Nah, lapisan dense yang pertama itu punya 125.828 parameter, sementara lapisan dense yang terakhir itu memiliki 2.310 parameter. Itu lapisan terakhir sebelum dropout. Nah, hasil pelatihannya ini ada epoch-nya ada 6. Nah, bisa kita tarik kesimpulan kalau misalkan dia itu menunjukkan fluktuasi atau penurunan di akurasi pelatihan dan validasi. Nah, kalau kita lihat di epoch yang 1, 2, 3 itu tuh dia grafiknya terus naik. Sementara ke bawah dari epoch 4, 5, 6 dia itu terus menurun. Nah, sama seperti di akurasi validasinya juga. Nah, tapi di kode ini tuh dia menggunakan ini ada early stopping. Jadi early stopping tuh dimana kalau misalkan setelah 3 kali pelatihan tapi si akurasinya itu tidak meningkat, nah maka model ini tuh akan
akan berhenti tuh. Pelatihannya, bukan modelnya, tapi pelatihannya itu akan berhenti. Gitu. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, jadi output dari model ini tuh yaitu berupa grafik, berupa grafik akurasi dan grafik close. Grafik akurasi dan grafik close. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya, itu ada grafik akurasi. Yang pertama ada training dan validation. Jadi, mungkin dari tadi saya menyebutkan training dan validasi. Nah, training itu pelatihan untuk kita mengajarkan model untuk terus belajar dengan data yang ada. Sementara validasi itu tuh kita untuk mengukur kemampuan model sampai sejauh mana dia tuh bisa terus sejauh mana dia bisa terus belajar atau bisa terus mengimbangi dengan data-data baru, data-data yang ada atau data-data baru. Nah, di sini bisa kita lihat di akurasi. Nah, training akurasinya dia itu naik dan turun tapi lebih sering naiknya. Jadi dia tuh belajarnya tuh naik terus gitu. Sementara validation, maaf salah kebalik. Jadi kalau kita bisa lihat di grafik akurasi ini tuh ada training versus validation. Nah, di validation atau kemampuan dari model ini tuh dia naik turun tapi memang lebih sering naiknya. Sementara dari pelatihannya atau proses dia belajar dengan data-data baru ini tuh dia terus menurun gitu. Nah, ini ada satu lagi, ini ada grafik class. Di grafik class ini untuk training atau pelatihannya itu tidak ada sih, nol terus. Nah, sementara di maksud saya di grafik class ini tuh untuk yang training itu dia turun terus dan tidak ada, sementara untuk validasi dia naik terus gitu. Nah, kesimpulannya bisa dilihat ini tuh it's found out that 4 layers should be there. Final accuracy achieved is 0,95 0,9518. Jadi, final akurasi dari model ini untuk mendeteksi gerakan-gerakan manusia, dia tuh punya akurasi sebanyak 95%, yang artinya itu emang akurasinya cukup tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.